Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nal Terarah. Kali ini channel Nal Terarah akan memberitakan tentang fenomena nyata tentang pelepasan hijab pasukan Paskibraka di ibu kota EKN negara Indonesia di Kalimantan ya. Nah, kita tahu bahwa berita pelepasan hijab atau jilbab bagi paskibraka putri muslimah yang memakai hijab ketika pengukuhan, dan sudah terjadi itu ya pelepasannya, dan rencana tanggal 17 Agustus hari Sabtu. Tapi alhamdulillah karena peran para medsos, para pemberita, sehingga diketahui oleh masyarakat umum, sehingga dampaknya jadi heboh, jadi viral. Artinya banyak mayoritas umat Islam Indonesia keberatan dengan cara pelepasan jilbab yang sudah disepakati atau sudah biasa dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus bagi peserta muslimah yang pakai hijab sejak tahun 2002. Nah, di sini kenapa jadi muncul lagi? Makanya kita sebagai muslim bersyukur ya, karena memakai jilbab itu bukan pengertian untuk politik, tapi jilbab ini sudah disepakati sebagai untuk pengamalan agama. Nah, apalagi para pelajar SMA ya yang ikut paskibraka itu kan tujuannya dia ingin menutup aurat. Tuh, jadi bukan tujuan untuk politik atau menggulingkan Pancasila, justru untuk mempraktekkan, mengamalkan Pancasila sila pertama. Nah, kita sangat prihatin sebelumnya ya, waktu pemberitaan bahwa para paskibraka itu telah mencopot hijabnya ketika pengukuhan ya. Nah, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan menggugah para petinggi-petinggi negara lain yang concern pada hak kebebasan beragama dan concern pada negara yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45, maka itu suatu ketidaknyamanan atau suatu ketidakcocokan dengan undang-undang atau Pancasila ya, kalau hijab, memakai hijab lalu suruh dilepas hanya gara-gara aturan yang dibuat sepihak. Nah, makanya banyak yang mengkritisi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 2 ya, tentang kebebasan beragama. Jadi memakai jilbab itu adalah kebebasan beragama, tidak boleh dilarang, dan itu sudah diberi hak oleh negara. Nah, dalam pelaksanaan agama ini sebagai kebebasan beragama itu di semua sektor lini ya, walaupun dalam upacara kenegaraan atau apapun, karena itu dalam rangka menjalankan Pancasila. Jadi Pancasila sila pertama itu tidak boleh ditafsirkan sepihak, tapi ditafsirkan sesuai dengan kesepakatan dan kenyataan substantif, bahwa orang yang memakai hijab itu dalam rangka bukan gitu ya. Nah, bukan dengan politik, tapi untuk keyakinan, untuk menambah, untuk semangat beragama. Makanya Presiden kita alhamdulillah berbicara turun tangan bahwa dalam masalah hijab itu Presiden masih memberikan peluang. Jadi tidak boleh mengotak-atik keyakinan agama ya. Jadi bagi yang tidak berhijab silakan, yang bagi hijab juga diberi kesempatan sama haknya di mata hukum. Makanya ini adalah pertolongan Allah ya, pertolongan Allah yang membolak-balikan hati orang ya, sehingga sadar bahwa ketika ada pelepasan hijab pada paskibraka putri, nah jegal oleh mayoritas yang mengomentari itu hal tidak wajar, tidak bagus, karena bertentangan dengan undang-undang ya. Karena kebebasan beragama itu dijamin undang-undang pasal 29 ayat 2. Makanya alhamdulillah istana mendengar ya. Istana mendengar, akhirnya
dibolehkan ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketika Paski Bakar Putih itu mendaftar. Jadi yang pakai hijab ya hijab, yang tidak gitu ya. Jadi di sini alhamdulillah negara kita memberikan kebebasan mempraktikkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan sepenuh hati, sehingga terhindar daripada konflik horizontal ya. Bayangkan kalau misalnya ini dilarang ya sampai nanti 17-an ada gitu ya pelaksanaan 17. Waduh, gaduh, betapa gaduhnya negara ini. Negara ini sudah adem, taruhannya sudah harga mati. Penghargaan untuk kebebasan beragama itu sebagai harga mati ya, tidak boleh diganggu gugat. Nah, ini ujian bagi bangsa Indonesia, juga bagi Muslim ya. Mudah-mudahan ini bisa diambil pelajaran, jadi kita semakin kokoh menjalankan agamanya ya. Sebagai kata akhir, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.